Apa kabarnya anak-anak MEM yang di kelas 7 SMP Metodis 8? Salam semuanya, salam sehat dari MEM ya. Semoga tetap sehat dan selalu semangat di dalam belajar ya nak ya. Nah kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan Windows dan sistem operasi. Nah tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ini adalah siswa mampu mengenal sistem operasi. Kemudian siswa mampu memahami pengertian sistem operasi. Kemudian yang berikutnya siswa mampu mengenal tampilannya Windows ya. Siswa juga mampu bagaimana cara manajemen dari file. Ya. Nah, kita langsung saja. Sistem operasi ya, sistem operasi itu merupakan perangkat lunak ya, perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur segala kinerja komputer ya, baik itu dari segi perangkat kerasnya, kemudian bekerja sama dengan perangkat lunaknya, itu yang mengaturnya adalah sistem operasi. Jadi kalau ibarat manusia ini ya, nah, sistem operasi ini merupakan napas dari komputer, ya, nah ya. Nah, sistem operasi itu biasanya itu kita lihat tampilannya ketika kita mengaktifkan komputer atau laptop ataupun pada saat kita melakukan proses shutdown. Jadi terlihat di situ Windows-nya itu merupakan sistem operasi. Nah, ini misalnya ini laptop MEM ini menggunakan Windows 2010 ya. Jadi sistem operasinya adalah Windows 2010 gitu ya nak ya. Nah itu dia pengertian sistem operasi. Boleh dicatat ya nak ya. Nah diputar lagi videonya supaya memahami ya. Nah sekarang kita lihat di sini adalah tampilan Windows-nya ini. Inilah tampilan Windows dari 2010 ya. Nah sekarang memang memperkenalkan sama kalian bagaimana sih manajemen file itu. Kan gitu ya. Nah, manajemen file. Nah, ini manajemen file ini kita lihat dari Windows Explorer ya. Windows Explorer. Oke. Di Windows Explorer ini kamu harus tahu nak, biasanya itu laptop itu ada partisinya, ada dua, ada local disk C atau D. Nah, ini adalah pembagian dari hard disk ya. Pembagian dari hard disk. Nah, kenapa seperti itu, nak? Nah, biasanya itu local disk C itu kita gunakan sebagai tempat penyimpanan dari aplikasi, termasuk sistem operasi, gitu. Jadi, ketika kita ingin melakukan penyimpanan dokumen, mereka tidak satu tempat, terpisah dia, supaya jangan ada kesilapan ketika nggak sengaja kita menghapus salah satu aplikasi yang sudah kita install. Apalagi yang terhapus adalah sistem operasi ya, itu gawat ya nak ya, itu bahaya. Makanya biasanya hard disk itu kita sudah belajar hard disk ya nak ya, di perangkat keras hard disk itu ya, itu biasanya dipartisi menjadi dua bagian ya, tergantung kebutuhan. Ada juga yang menggunakan sampai 3 partisi. Oke anak ya. Nah kita di sini adalah mengetahui, kita masuk dulu ke local disk C. Nah ini biasanya adalah tempat dari aplikasi. Nah, berada di mana? Di program file. Di program file ini ya, disinilah software-software yang sudah kita install. Sudah? Nah, ini dia. Ini semua software-softwarenya, ada Adobe, ini dia. Kemudian sampai Windows-nya ya. Itu dia mengenai local disk C yang biasanya kita buat sebagai tempat penyimpanan software ya. Kemudian kita masuk dia di local disk D. Nah, ini biasanya adalah tempat penyimpanan file kita ya. Kita usahakan dia serapi mungkin menggunakan folder. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk apa itu, nak? Nah, ini yang disebut dengan manajemen file. Supaya ketika kita ingin melakukan pencarian di suatu waktu atau di waktu yang lama, pencarian itu lebih cepat. Ya, jadi jangan melakukan proses penyimpanan itu secara sembarangan. Nah, itu sama seperti lemari kita yang ada di rumah ya, nak ya. Baju kita simpan di lemari orang tua kita. Nah, ketika kita mencari akan lebih lama ya, membutuhkan waktu. Nah, bagai ini
Ini yang seperti apa namanya, ini yang seperti bisa dibilang seperti file ya, berkas gitu ya. Ini adalah folder yang kuning. Nah, kita mau buat bagaimana sih menyimpan file itu supaya rapi ya kan. Nah, kita buat dulu misalnya di local disk D ya. Kita menciptakan sebuah folder di situ. Nah, contoh ini. Klik kanan, pilih new. New ya. Klik kanan itu setelah kita pilih di mana? Misalnya ini di local disk D. Nah, maka di sini kita klik kanan, pilih nih folder ya. Nah, new folder misalnya di situ dataku, data Surti ya, yang bernama si Surti, datanya di sini gitu ya. Oke, tekan enter ya. Oke, apakah data yang ada si Surti ini sudah berisi? Belum. Karena kita masih hanya membangun rumahnya, isinya belum kita buat. Oke ya, Nak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengganti namanya, mengganti nama dari folder kita ya. Nah, kita lakukan di sini di data Surti ini, lakukan klik kanan, pilih rename ya. Nah, misalnya menjadi Surti. Oke. Kemudian lakukan tekan enter. Itu dia caranya ya, Nak ya. Nah, oke, sekarang kita mau melakukan penyimpanan file di dalam foldernya Surti. Oke, sebagai contoh. Kita buka misalnya Microsoft Word ya. Kita buka Microsoft Word, kita ketikkan di situ misalnya nama saya adalah Surti. Nah, ini kita lakukan penyimpanan ini ya di foldernya Surti tadi ya. Nah, bagaimana caranya? Kamu klik itu file, kemudian pilih save as. Pilih save as. Nah, kita tadi buat foldernya itu atau kita bangun rumah kita tadi di mana? Nah, kita simpan tadi itu di local disk D, ya. Di local disk D, kemudian cari yang foldernya si Surti ya, si Surti. Oke. Ini dia si Surti. Kemudian klik dia, double klik, boleh. Kemudian ini apa nama filenya? Misalnya ini latihan 1 ya. Kita pilih save. Jadi kalau kita lihat dari Windows Explorer, apakah Surtinya sudah berisi? Ya, tentu saja sudah berisi. Ini dia. Nah, jadi kita juga harus bisa mengatur ya, atau manajemen file supaya jangan berantakan. Oke, Nak ya. Oke, sekarang kita mau melakukan pemindahan folder gitu. Saya nggak mau di local disk lah, saya maunya di dokumen gitu ya, di dokumen gitu ya. Nah, contohnya adalah kita lakukan ini, klik ini, kita buat klik kanan, kemudian pilih di situ cut ya, cut. Kita mau di dokumen ya, pilih dokumennya, kemudian paste. Oke. Ini kenapa tidak bisa, Nak? Kenapa? Coba ada yang jawab? Ada yang bisa jawab nggak, Nak? Ya, betul. Karena ada salah satu aplikasi, di mana aplikasi itu tadi Microsoft Word dokumennya itu dalam keadaan terbuka yang berada di foldernya si Surti. Jadi, untuk melakukan proses pengkopian ataupun memindahkan data, ada baiknya filenya kita close dulu. Kita close dulu, ya. Kemudian kita klik kanan, klik cut atau Ctrl tambah X boleh. Kita letakkan dia misalnya di dokumen. Oke, kemudian pastikan di sini. Oke, itu dia cara untuk melakukan pemindahan dari suatu folder. Oke ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin copy gitu ya? Rasanya kalau copy di folder yang sama jadi mubazir ya. Tapi ada aja memang yang ingin supaya lebih safety, ada ada bar serapnya misalnya ya, tetap ada kopiannya gitu, mana tahu delete ya. Nah, caranya itu adalah tinggal klik kanan, kemudian pilih copy, kita kembalikan lagi ke D. Jadi ketika di dokumen misalnya terhapus, masih ada safety-nya di dalam D. Oke, bisa ya, Nak ya? Jadi pahami? Ya. Terima kasih buat anak-anak meme yang sudah aktif ya untuk menonton video ini nanti ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami ini materi